lagi baca pada alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim salam, putus mualahnya. Ya, kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Wa mura'atu hurufiha, dan dia perhatikan huruf-hurufnya Fatihah. Qaf sifat qaf gimana, dal sifatnya gimana, ha sifatnya gimana, jangan ketebelan. Karena yang bacaannya mirip-mirip tuh ha, ya, alham, ha-nya gimana sifatul hurufnya. Jangan alhamdulillah rabbil alamin, ya, nggak boleh. Ain gimana, sifat ain gimana, beda sama hamzah. Alhamdulillah rabbil alamin tuh. Fatihah yang biasa dibaca di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Syekh al-Muallim rahimahullah taala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi bi darain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu taala anhu. Faslun syurutul Fatihati asyaratun. Kitab Safinatin Najah sudah masuk bahasan tentang syarat-syaratnya Fatihah. Sudah berlalu penjelasan tentang syaratnya takbiratul ihram merupakan rukun salat. Lalu ada lagi rukun salat yang mesti kita bawa di saat salat, yaitu baca surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah memiliki syarat. Kalau tidak terpenuhi 10 syarat dari surat Fatihah yang kita baca di saat salat, maka salatnya kagak sah. Apa aja tuh yang mesti kita tahu? Syurutul Fatihati asyaratun. Halaman 9 kitabnya kayak aneh. Kalau yang ada warisnya halaman berapa ya Bang Musa? 13. Halaman 13. Baris ke-6 kalau yang kitabnya ada artinya. Kalau yang polos nggak ada artinya, halaman 9 pasal yang pertama. Waslun syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat Fatihah itu ada 10. Yang pertama at-tartib, ya tartib. Dari alhamdu sampai waladhdallin, nggak boleh dibalik, nggak boleh diacak. Ya, walaupun artinya tidak merusak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahim, arrahman, kali mau begitu. Ya, artinya sama-sama. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, ya. Artinya di saat lagi dia balik-balik itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tetap sholatnya kagak sah karena Fatihahnya ngacak. Jadi kita udah biasa baca dari dulu sampai sekarang, jangan diobat. Wal mualatu, lalu mualah. Mualah di situ artinya nyambung. Ya, nyambung artinya tidak diputus. Walaupun bacanya per ayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nggak ada bu, nggak ada apa namanya, nggak ada mualah, nggak dijeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada jedahnya. Nah itu Fatihahnya kagak sah. Ya, tapi tidak batal sholatnya. Ya, jadi jangan gara-gara Fatihahnya kagak mualah, Fatihahnya nggak sah, diulang takbirnya, dosa dia. Karena dia sudah masuk sholat. Dehem begitu pula. Dehem itu nggak boleh, ya. Dehem nggak boleh kalau sengaja. Tapi kalau emang udah seret, ya dia udah punya reak ngantel di sini, nah itu boleh dia dehem dulu. Ya dibuang reaknya, jangan ditelan. Ya. Sayyidul Walid Habib Rahman bin Ahmad Segaf kalau sholat nggak pernah lepas dari selampek. Baik ditaruh di kantongnya kalau emang kira-kiranya nggak begitu seret. Ya, ada kalanya beliau pegang langsung. Ya, kalau emang lagi rada-rada batuk, ya, bahkan ludah pun nama beliau dibuang. Ya, saking ikhtiyatnya beliau. Jadi kalau kita baca Fatihah, putus mualatnya, baik karena diamnya dia atau dipotong sampai bacaan lain. Ya, contohnya apa? Nah, di sini dijelaskan putus mualah itu selain diam juga diantaranya ente jawab salam. Ya, di saat lagi baca Fatihah, assalamualaikum. Lagi baca pada alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Salam. Putus mualahnya. Ya. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa.
Ya. Wa mura'atu hurufiha, dan dia perhatikan huruf-hurufnya Fatihah. Qaf sifat qaf gimana, dal sifatnya gimana, ha sifatnya gimana, jangan ketebelan. Karena yang bacaannya mirip-mirip tuh ha, ya, alham, ha-nya gimana sifatul hurufnya. Jangan alhamdulillah rabbil alamin, ya, nggak boleh. Ain gimana, sifat ain gimana, beda sama hamzah. Alhamdulillah rabbil alamin tuh. Fatihah yang biasa dibaca di masjid tuh kalau ada orang meninggal, Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin tuh. Ainnya nggak fasih, sifat ain nggak kebawa, maka Fatihahnya kagak sah. Kalau Fatihahnya nggak sah, sholatnya pun kagak sah. Qaf gimana? Ada beberapa habaib emang dia kalau baca qa itu kayak go, Shiratal mustaqim, ya. Jadi qafnya itu lebih kental ke G suaranya. Itu gimana? Kalau udah lahjahnya, sudah tabiatnya, nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau yang dibuat-buat biar kayak Habib-Habib gitu, Shiratal mustaqim, nah, itu paul tuh. Ya. Wa mura'atu tasdidatiha, dan dia perhatikan pula tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil, alhamdulillahi rabbil tuh. Enggak ada tasdidnya di batu, kagak sah dia punya salat. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ya. Biar kita baca Fatihah doang, enggak baca surat. Kalau Fatihahnya benar, malah jasa. Fatihahnya ngaco, suratnya baca Yasin sampai Tabarok, kagak dipakai, enggak dianggap salatnya. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala gasiratan, dan tidak boleh diam. Ya, nunggu tadi HP gua kayak bunyi. Ya. Tadi kayak ada ngetok pintu. Lagi sholat tuh baca Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Kan kalau kita lagi baca Fatihah saruh tuh, kita berhenti dulu, nungguin. Tadi ada yang ngetok, ya. Qasiratan, tawilatan, baik sebentar atau lama diamnya dia, Fatihahnya kagak aji. Bukan batal sholatnya, dia ulang lagi Fatihahnya dari awal. Ingat, putusin sholat gara-gara Fatihahnya salah, ente haram dosa. Ya, kalau Fatihahnya kagak benar, ulang Fatihahnya, jangan ulang sholatnya. Orang kalau udah talabus fi sholat, sudah masuk dalam sholat, haram dia batalin kecuali keadaan yang membatalkan dia, seperti kentut, kejatuhan tai, ya. Kalau nggak ada, nggak boleh. Ya, apalagi gara-gara was-was, ya jangan. Keluar dari sholat batal. Yaksidu bihagat al-qiraah, yang dia niatkan diamnya tadi itu untuk putus qiraah. Ya, kalau sebentar biar putus qiraah, putusin Fatihahnya, atau lama gara-gara nungguin tadi suara apa ya? Kalau gua baca Fatihah saruh nih, diem dulu sama dia. Putus tuh mualahnya, batal dia punya Fatihah. Wa qiraatu kulli ayatiha, dan dia baca per ayatnya. Wa minha al-basmalatu, di antara ayat Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim. Jangan orang habis pulang umroh di sana kagak pakai bismillah, di sini kagak pakai bismillah. Ya, nggak boleh. Dulu Sayyidina Muawiyah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ini tidak baca bismillah di saat lagi Fatihah. Padahal Nabi Muhammad bilang katanya wajib baca Fatihah. Karena Fatihah itu bagian dari bismillah itu bagian dari Fatihah. As-sab'ul masani itu Fatihah julukannya. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, Fatihah itu adalah umul Quran. Tidak sah orang yang kalau sholat nggak baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihal kitab. Wal basmalatu minal Fatihah. Bismillah itu termasuk daripada Al-Fatihah. Nah, kalau kita umroh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kagak ada yang baca bismillah. Ada imamnya yang bacanya sir. Sir itu artinya pelan. Kalau kebetulan yang terdekat speakernya itu ada hembusan bismillahnya. Ya, mau speakernya bagus. Ya, ada tuh walaupun kagak kenceng. Ya. Jadi habis pulang umroh jangan bawa-bawa laguan ke sini kagak pakai bismillah, jangan ya. Jadi bismillah termasuk daripada surat Fatihah, ayat daripada Fatihah. Wa adamu lahnil mukhim bil makna, dan tidak merusak makna. Salah yang membuat maknanya jadi rusak. Siratal ladzina an'amta dibaca an'amtu, rusak maknanya tuh. Ya, satu baris aja bisa merusak makna Fatihah. Ya.
Wa antakuna halatal qiyam fil fardi. Tuh, wa antakuna halatal qiyam fil fardi. Dan baca Fatihah dalam posisi berdiri kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh ente duduk. Ya. Jadi kadang-kadang orang habis dia bangun dari rakaat pertama, belum sempurna dia diri, mau diri dia udah mulai Fatihahnya. Posisinya belum berdiri tegak banget. Tapi sujud nih, rakaat pertama kan bangun tuh. Belum tegak banget dia udah baca bismillah tuh. Pas diri itu nerusin Fatihahnya, artinya bismillah itu tidak dalam keadaan sempurna berdiri. Fatihahnya kagak sah. Harus diulang lagi dari awal. Rakaat keduanya dia tegap baca Fatihah. Tadi enggak aci tuh pas lagi mau ruku. Mau bangun dari sujud enggak aci. Wa antakuna halatal qiyam bil fardhi. Wa an yusmi'a nafsahul qira'ata. Dan syaratnya juga itu Fatihah harus didengar sama kupingnya sendiri. Jadi kalau orang sholat sendirian kagak qomat kamit, mulutnya mingkem aja, bisa dipastikan Fatihahnya enggak sah. Kalau Fatihahnya kagak sah, sholatnya pun kagak sah. Tuh orang kagak ngaji dipikirnya gue bukan imam. Gue sholat sendiri, sholat johor lagi. Jamaah aja johor gak dibaca Fatihahnya kenceng, pelan. Jadi sholat sendiri atau sholat johor, asar yang tidak disyariatkan untuk baca kenceng, bukan artinya dalam hati. Coba antum bisa survei di masjid musola. Dia bukan imam, dia makmum, nggak ada tuh mulutnya gerak. Dia dipikir makmum diam aja baca dalam hati, mulutnya kagak qomat kamit. Gini aja. Gua bukan imam dipikirnya. Itu kagak sah. Minimal kupingnya dengar. Gimana mau dengar kalau mulutnya mingkem? Nah, kuping kita sendiri yang bisa dengar sama suara kita. Itu minimalnya. Bagusnya itu sekira-kiranya orang di samping kiri kanan kita dengar Fatihahnya. Walaupun cuma bisik-bisik. Kalau nggak kedengeran kuping kita sendiri, kagak qomat kamit, mingkem aja, Fatihahnya kagak sah. Fatihahnya nggak sah, sholatnya kagak sah. Tuh orang penting ngaji begitu. Rajin sholat dikagak ngerti, dipikirnya dalam hati. Padahal minimalnya Fatihah itu didengar sama kuping sendiri. Wa an yatakhallala wa an la yatakhallala dzikrun ajnabiyyun. Dan tidak boleh diselingi sama zikir. Zikir di luar sholat. Zikir di luar sholat. Nah dulu ada yang nanya di saat lagi ngisi itu, kalau jawab azan, kadang-kadang kita sholat ngikutin azan pertama udah selesai, kadang-kadang musola sono baru azan. Nah, kita disunahkan untuk menjawab azannya orang yang muazin kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita disuruh tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia asyhadu alla, kita baca asyhadu alla. Nah kita udah mulai sholat, tiba-tiba kita mungkin dengar azan TV, azan di masjid belonan, semua TV udah pada azan, masjid belonan, gimana? Kita sholat tuh azan TV, karena kita di Jakarta kan ada tulisannya DKI Jakarta dan sekitarnya, udah boleh kita gunain tuh, tiba-tiba azan selang berapa menit kita udah masuk sholat, tiba-tiba masjid yang di kampung kita itu azan. Kita disunahkan tuh untuk menjawab azan. Kalau di saat lagi sholat nggak usah pakai jawab azannya. Atau di saat lagi sholat siapa ya? Shallu ala Muhammad. Kita disunahkan untuk jawab sunnah. Jawab salawat kepada Nabi Muhammad. Gimana itu? Nah ini sepakat ulama, kalau dia menyebut nama Nabi Muhammad itu menurut Imam Romli batal. Tapi kalau tidak menyebut namanya Allahumma sholli wa sallim alaih, enggak apa-apa. Ada yang bilang tidak ada yang membatalkan kalau urusannya buat Nabi Muhammad. Zikir selang lewat sholawat, di saat lagi kita ucap Fatihah tiba-tiba ada nama Nabi Muhammad, kita kan disuruh untuk jawab namanya, untuk bersolawat. Wa ilal maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim shallu ala Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ilal maghdubi enggak apa-apa. Tapi kalau yang lain enggak boleh. Jawab bangkis orang, alhamdulillah. Kita jawab yarhamukallah batal. Lalu kalau kita yang bangkis kita ngomong alhamdulillah enggak apa-apa kalau enggak sengaja. Kalau refleks, bangkis tuh. Kita lagi baca Fatihah, enggak usah baca alhamdulillah. Apalagi kalau kita jawab bangkisnya orang, kan disunahkan untuk tasmid. Tasmid itu menjawab yarhamukallah bagi orang yang bersin ngomong alhamdulillah. Kalau dia kagak ngomong alhamdulillah, nggak usah dijawab yarhamukallah. Tapi sunnahnya kita ngomong alhamdulillah, kali aja dilupa. Jangan gara-gara dibursin 2 kali 3 kali lu nggak jawab yarhamukallah, dia kagak ngomong alhamdulillah, nggak salah tuh.
Tapi yang bagusnya kita ngomong alhamdulillah. Kenapa? Mungkin aja dia lupa di saat lagi makis gak ngomong alhamdulillah. Itu namanya umat Nabi Muhammad. Dakwah begitu. Ya. Baca di saat lagi makan kencengin bacanya. Di saat orang agak baca bismillah di saat lagi makan jangan kita marah. Kita baca bismillah biar dia dengar, kali aja dia lupa. Kadang-kadang kita udah orang merasa ngaji, udah orang boleh langsung aja makan. Ya nggak pakai bismillah lagi. Kita yang tahu ada bismillah, ngelihatnya jangan kita lihat ya ada bismillah. Ngaji di majlis baru makan kebuli juga nggak berkah tuh. Ya jangan begitu, baca aja bismillah, kali aja dilupa. Ya Allahumma barik lana fi marajatana, dengerin ya ke dia. Nah itu baru namanya umat Nabi Muhammad. Ya. Takhallala zikrun ajnabi, dan tidak boleh kita zikir selain yang berkaitan sama kaitan sholat. Kalau ngejawab bantuin imam lupa, ya kan ada tuh imam misalnya baca kuliah mungkin keder ya, kuliah ayyuhal kafirun lah gitu ya bolak balik. Kita tahu nih ya, kita disunahkan al-fathu namanya, menolong imam ya. Tapi di saat lagi menolong jangan kita niatin buat bantuin dia semata-mata, batal kita punya sholat. Ya, umpama dibaca surat apa ya, wal asri innal insana lafi khusri illa, lupa kan tadi illa. Gimana itu? Kita disunahkan untuk membantunya, tapi membantunya pakai apa? Pakai ilmu. Subhanallah, subhanallah, tuh batal dia punya sholat tuh. Kalau dia kagak ngerti kan ada itu. Kalau perempuan kan nepuk, kalau laki tuh bantunya itu dengan baca subhanallah. Kalau menurut orang-orang, padahal al-fathu di situ nggak sembarangan nolongin imam. Jangan main subhanallah subhanallah aja. Tujuan dia ngomong subhanallah apa? Ngebantuin imam. Batal dia punya sholat. Karena dianggap ngomong, walaupun pakai kalimat bahasa Arab atau sifatnya tasbih atau doa. Kalau di saat lagi begitu kita terusin, umpamakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Dia lupa nih, illa alladziina amanu. Ya, diem tuh, berarti kan ditandanya kayak orang pengen dibantuin tuh. Kita terusin boleh dengan tujuan zikir dan ngebantu dia. Kalau cuma kita niatin buat ngebantu dia atau refleks kita baca begitu, batal kita baca sholat. Gak ada niat ngebantu, kita baca aja, ya batal kita baca sholat. Jadi ada beberapa hukum yang membuat sholat kita itu kagak sah, tapi kita kagak ngerti. Jadi jangan sampai sholat kita kerjakan sia-sia gara-gara gak ngerti hukumnya. Ya. Waslun tasdidatul Fatihah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Rabbana